Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya, Natali Tenggunateng. Saya adalah dokter adaptasi yang sedang menjalankan program adaptasi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, tepatnya di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, Denpasar. Sekarang saya sedang berada di Departemen atau KSM Anestesiologi dan Terapi Intensif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan atau membahas mengenai post-operative medicine. Baiklah, kita mulai sekarang. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali apa itu perioperative medicine. Perioperative medicine adalah suatu ilmu kedokteran yang mencakup hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan prosedur anestesi dan pembedahan pasien. Perioperative medicine ini mencakup 3 hal, yaitu preoperative medicine sebelum operasi, lalu ada intraoperative medicine selama operasi. Kedua hal ini telah saya jelaskan sebelumnya. Yang terakhir adalah post-operative medicine atau sesudah operasi. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan lebih detail mengenai post-operative medicine. Apa itu post-operative medicine? Post-operatif adalah periode sesudah operasi dan sesudah anestesi berakhir, di mana pasien telah meninggalkan ruangan operasi dan berada pada ruang pemulihan. Lamanya post-operatif ini bergantung pada kondisi pasien sebelum operasi, dari tipe operasi, dan teknik operasi yang digunakan. Tujuan dari post-operatif adalah mencegah terjadinya komplikasi, mengurangi mortalitas, dan memantau keadaan pasien sampai pulih kembali. Resiko dari pasca anestesi dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama adalah pasien dengan resiko tinggi gagal nafas. Pasien kelompok ini akan langsung dirawat di ICU tanpa proses pemulihan. Yang kedua adalah kelompok 2 pasien pasca anestesi atau bedah. Tujuan perawatannya adalah menjamin agar pasien mampu menjaga respirasi yang adekuat. Tempat ini disebut dengan PACU atau Post Anesthesia Care Unit. Yang ketiga adalah kelompok pasien yang menjalani operasi kecil, singkat, atau rawat jalan. Pasien dalam kelompok ini harus dipastikan memiliki respirasi yang adekuat dan terbebas dari rasa kantuk, rasa nyeri, kelemahan otot, dan ataksia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai PACU atau Post Anesthesia Care Unit. PACU merupakan ruangan khusus pasca anestesia atau bedah yang berada di area kamar operasi, di mana ruangan ini dilengkapi dengan tempat tidur khusus, alat pantau, alat resusitasi, obat, dan juga tenaga yang terampil di bidang resusitasi dan gawat darurat yang disupervisi oleh dokter spesialis anestesiologi dan bedah. Tujuannya adalah untuk pertama, memantau sirkulasi dan respirasi, serta mengobati pasien secara kontinu. Yang kedua, menjaga stabilitas sistem respirasi dan sirkulasi. Ketiga, mengatasi masalah nyeri pasca bedah. Dan yang terakhir, yang keempat, memantau perdarahan luka pasca bedah. Apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan saat post-operatif? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Berikut ada kesadaran, ada respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kencing, fungsi saluran pencernaan. Lalu kita perlu perhatikan aktivitas motorik. Kita juga perlu perhatikan mengenai suhu tubuh dan juga rasa nyeri. Berikut adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan saat post-operatif. Pertama, kita akan membahas mengenai kesadaran. Kesadaran adalah masalah yang sering dihadapi. Pemanjangan waktu pemulihan kesadaran. Lalu ada juga gaduh, gelisah pasca bedah. Penyebabnya antara lain karena nyeri hebat. Lalu ada hipoksia, buli-buli penuh, stres pasca bedah, atau pasien yang merupakan anak-anak.
Selain itu juga penggunaan ketamin sebagai obat anestesi. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya saat postoperatif yang kedua ada respirasi. Kita perlu periksa apabila ada sumbatan jalan nafas, yaitu supralaring, laring, dan juga infralaring. Selain itu, periksa apabila ada depresi napas seperti depresi sentral atau depresi perifer. Parameter dan nilai normal untuk respirasi. Yang pertama, suara nafas paru. Nilai normalnya adalah apabila sama pada kedua paru. Yang kedua, frekuensi napas. Nilai normalnya adalah 10-35 kali per menit. Untuk irama nafas, biasanya normalnya adalah teratur iramanya. Yang keempat ada volume tidal. Nilai normal adalah minimal 4-5 mili per kilogram berat badan. Yang kelima ada kapasitas vital. Nilai normalnya adalah 20-40 mili per kilogram berat badan. Yang keenam ada inspirasi paksa. Nilai normal minus 40 cm H2O. Yang ketujuh ada PaO2 pada FiO2 30%. Normalnya adalah 100 mm Hg. Yang terakhir ke-8 ada PaCO2. Nilai normalnya adalah 30-45 mm Hg. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan saat postoperatif yang ketiga adalah sirkulasi. Hemodinamik yang perlu diperhatikan seperti tekanan darah. Kita lihat apakah ada hipertensi atau ada hipotensi. Selain itu, perhatikan pula denyut jantung. Kita lihat apabila ada takikardia atau bradikardia ataupun disritmia. Dapat juga diperhatikan perdarahan dari luka operasi dan bendungan di bagian distal dari tempat bebat luka operasi. Yang keempat, hal yang perlu kita perhatikan saat postoperatif adalah fungsi ginjal dan saluran kencing. Kita perlu memperhatikan produksi urin, terutama pada pasien yang dicurigai memiliki resiko tinggi gagal ginjal akut pasca bedah atau anestesi. Kita perlu lihat produksi urinnya. Apabila normal, minimal adalah 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Hal lain yang perlu kita perhatikan saat postoperatif yang kelima adalah fungsi saluran pencernaan. Kita perlu memantau apabila kemungkinan terjadinya regurgitasi atau muntah. Dan kita perlu mewaspadai kemungkinan adanya aspirasi akibat regurgitasi atau muntah, sehingga kita dapat melakukan pencegahan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat postoperatif lainnya yang keenam adalah aktivitas motorik. Pemulihan aktivitas motorik pada penggunaan obat pelumpuh otot berhubungan erat dengan fungsi respirasi. Kedua, apabila masih ada sisa efek pelumpuh otot, aktivitas motorik pasien belum dapat berfungsi normal, termasuk pernafasan pasien, sehingga pasien dapat mengalami hypoventilasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya saat postoperatif yang ketujuh adalah suhu tubuh. Suhu tubuh itu ada hipotermi. Pasca bedah dapat disebabkan oleh suhu kamar operasi yang dingin, penggunaan disinfektan, cairan infus, dan transfusi darah, cairan pencuci rongga pada daerah operasi, serta penggunaan halotan sebagai agen anestesi. Lalu ada hipertermi, yaitu pasca bedah ini dapat disebabkan oleh septikemia atau penggunaan obat-obatan seperti atropin, suksinilkolin, dan juga halotan. Hal-hal yang perlu diperhatikan lainnya saat postoperatif yang kedelapan adalah nyeri. Nyeri, trauma akibat luka operasi akan menimbulkan rasa nyeri. Diagnosis nyeri ini dapat ditegakkan melalui pemeriksaan klinis berdasar pengamatan perubahan pengarai, psikologis, dan perubahan fisik pasien.
Selain itu, intensitas nyeri dapat dinilai dengan visual analog score atau VAS. Kita juga dapat memberikan analgesik apabila pasien mengeluhkan rasa nyeri. Kita dapat melihat pada bagian gambar terdapat pain assessment tool, di mana terdiri dari yang paling rendah adalah no pain, tidak ada rasa sakit. Dari 0 sampai dengan 10 yang merupakan worst pain yang paling possible yang kemudian terjadi. Itu ada nilainya dari 0, 1 sampai 3 mild, moderate, severe, 4 sampai 6, lalu ada very severe, 7 sampai 9, yang terakhir adalah yang sangat worst pain, yaitu 10. 0 sampai 10 merupakan nilai dari pain assessment tool. Instruksi pasca operasi. Kita akan membahas mengenai instruksi pasca operasi, yaitu ada instruksi tertulis dan lisan yang harus diberikan mengenai pasca operasi sebelum keluar dari rumah sakit. Secara umum, setelah 24 jam pasca anestesi, yang harus diperhatikan adalah jangan minum alkohol atau mengkonsumsi obat tanpa resep. Yang kedua, jangan mengendarai mobil. Ketiga, jangan membuat keputusan penting. Dan terakhir, pasien harus diberi nomor kontak untuk dihubungi jika ada keadaan yang darurat. Berikut adalah skor pemulihan pasca anestesi. Kita lihat nilai terlebih dahulu untuk tentukan apakah pasien sudah dapat dipindahkan ke ruangan atau masih perlu diobservasi di ruang recovery room atau high care unit. Skor yang biasa digunakan untuk menilai kondisi pasien pasca anestesi ada Aldred score untuk dewasa, Stewart score untuk anak-anak, dan Bromage score untuk spinal anesthesia. Aldred score atau dewasa itu dibagi menjadi penilaiannya adalah nilai warna. Untuk merah muda 2, pucat 1, dan cyanosis 0 skornya. Untuk penilaian pernapasan dapat dilihat dari dapat bernapas dalam dan batuk, nilainya 2, dangkal namun pertukaran udara adekuat nilainya 1, dan apnea atau obstruksi nilainya 0. Penilaian dari sirkulasi, tekanan darah kurang dari 20% dari normal nilainya 2. Tekanan darah 20-50% dari normal nilainya 1. Tekanan darah lebih dari 50% dari normal nilainya 0. Kesadaran, itu dapat dilihat dari sadar, siaga, dan orientasi, nilainya adalah 2. Bangun namun cepat kembali tidur, nilainya 1. Tidak berespon, skor atau nilainya 0. Untuk aktivitas, kita lihat dari seluruh ekstremitas apabila dapat digerakkan, nilainya adalah 2. 2 ekstremitas dapat digerakkan, nilainya 1. Tidak dapat bergerak, nilainya 0. Untuk Aldred score atau dewasa, apabila jika jumlahnya lebih dari 8 untuk skornya, maka penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Yang kedua itu ada Stewart score untuk anak-anak. Penilaiannya dapat dilihat dari pergerakan. Pergerakan ini ada yang gerak bertujuan, skornya 2. Gerak tak bertujuan, skornya 1. Tidak bergerak, skornya 0. Dari pernafasan kita dapat lihat apabila batuk dan menangis, skornya adalah 2. Pertahankan jalan nafas, skornya 1. Perlu bantuan, skornya 0. Untuk kesadaran, kita dapat melihat apabila menangis, maka skornya adalah 2. Bereaksi terhadap rangsangan, skornya adalah 1. Apabila tidak bereaksi, skornya adalah 0. Dari Stewart score untuk anak-anak, jika jumlah lebih dari 5, maka penderita dapat dipindahkan ke ruangan. Yang terakhir ada Bromage score atau spinal anesthesia. Kriteria penilaiannya adalah apabila gerakan penuh dari tungkai skornya 0, tak mampu ekstensi tungkai nilainya 1, tak mampu fleksi lutut nilainya 2, tak mampu fleksi pergelangan tangan skornya adalah 3. Jika Bromage score 2, maka dapat dipindah ke ruangan. Berikut adalah skor pemulihan pasca anestesi. Sekian presentasi dari saya mengenai post operative medicine. Terima kasih.